bumi terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah inti bumi. Yang pertama adalah inti bumi dalam. Inti bumi dalam mengandung besi dan nikel yang sifatnya padat dan panas. Yang kedua adalah inti bumi luar. Inti bumi luar mengandung besi dan nikel sama seperti inti bumi dalam, tetapi sifatnya cair, bukan padat. Yang ketiga adalah mantel bumi. Mantel bumi mengandung magnesium dan silikon yang sifatnya elastis. Keempat, kerak bumi. Kerak bumi terdiri dari 2 kategori, yaitu kerak benua dan samudra. Kerak samudra terdiri dari aluminium dan silika. Yang kedua adalah kerak benua. Kerak benua mengandung silika dan magnesium. Ini aku menjelaskan periode kedua yaitu litosfer. Litosfer merupakan batuan pembentuk kulit bumi. Litosfer terbagi menjadi 2 lapisan, yaitu lapisan sima dan lapisan sial. Lapisan sima atau juga bisa disebut sebagai lapisan mengalirkan merupakan lapisan yang memiliki tekstur elastis, tersusun dari logam silisium dan magnesium, memiliki ketebalan sekitar 65 km. Lalu lapisan sial merupakan lapisan yang memiliki tekstur padat dan kaku, memiliki ketebalan sekitar 35 km dan tersusun dari logam silisium dan aluminium. Lalu ada kerak bumi. Kerak bumi terdiri dari kerak benua, tersusun dari batuan beku granit dan batuan basalt. Lalu kerak samudra yang tersusun dari batuan vulkanik dan batuan. Yang selanjutnya adalah jenis batuan. Jenis batuan itu terdiri dari 3 batuan, yaitu batuan beku, sedimen, dan metamorf. Di batuan beku, terbentuknya batuan beku itu karena adanya kristalisasi dan pendinginan. Batuan sedimen itu terbentuk karena adanya pelapukan dan erosi. Batuan metamorf terbentuk karena adanya tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Ini selanjutnya adalah siklus batuan. Siklus batuan adalah suatu proses yang menggambarkan perubahan dari magma yang membeku akibat pengaruh cuaca hingga menjadi batuan baku, lalu sedimen, batuan sedimen, dan batuan metamorf, dan akhirnya berubah menjadi magma kembali. Siklus batuan dimulai dari magma, yaitu batuan cair dari bawah permukaan bumi. Berjalannya waktu dan adanya tekanan yang meningkat membuat magma membeku dan terjadinya proses kristalisasi. Proses ini biasa terjadi di bawah permukaan bumi atau di atas setelah terjadinya letusan gunung berapi. Dari selanjutnya adalah tenaga endogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang sifatnya membangun, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan gempa bumi. Tektonisme. Tektonisme adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang mengakibatkan perubahan lapisan bumi. Tektonisme terjadi secara horizontal maupun vertikal yang menghasilkan lipatan atau patahan. 2. Vulkanisme. Vulkanisme adalah aktivitas keluarnya magma dari dalam bumi ke permukaan bumi. Aktivitas ini biasanya terjadi di gunung berapi. Kandungannya berubah magma, cairan, batuan, asap, abu, dan gas dengan suhu yang tinggi. Yang ketiga, gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran pada permukaan bumi yang berasal dari pelepasan energi di dalam bumi yang terkait dengan gerakan lempeng, kekuatan atau magnitudo gempa diukur dengan seismograf. Penyebab terjadinya adalah berbagai macam jenis gempa, yaitu gempa tektonik, vulkanik, dan runtuhan. Ada 3 jenis proses erosi. Yang pertama adalah pelepasan, yang kedua adalah pengangkutan, dan yang ketiga adalah pengendapan. Sekarang kita bahas jenis-jenis erosi ya. Yang pertama adalah erosi air atau ablasi. Contohnya adalah di Grand Canyon di Amerika Serikat. Di sini ada 4 tingkatan, yaitu tingkatan erosi percik, tingkatan erosi lembar, tingkatan erosi alur, dan tingkatan erosi parit. Penjelasannya yaitu, dari tingkatan erosi adalah disebabkan oleh percikan air hujan yang jatuh saat sampai di tanah. Yang kedua, tingkatan erosi lembar yang terkena erosi adalah lapisan tanah bagian atas, kesuburan tanah berkurang karena terkikis air. Yang ketiga adalah erosi alur. Jika erosi terus berlangsung dalam jangka panjang dan lama, kelamaan tanah akan membentuk alur-alur yang searah dengan kemiringan lereknya. Yang keempat adalah erosi parit. Alur-alur erosi akan membentuk huruf U atau V, biasanya terjadi di daerah dengan kemiringan lereng yang tinggi atau vegetasi yang sedikit. Erosi juga dapat terjadi di sepanjang aliran sungai.
Di sini ada 3. Yang pertama, erosi tebing sungai. Erosi ini terjadi ketika dinding sungai atau badan sungai mengalami erosi sehingga sungai tersebut bertambah lebar. Yang kedua adalah erosi mudik, terjadi pada sungai dengan ketinggian yang berbeda-beda, contohnya air terjun. Yang ketiga, erosi badan sungai, berlangsung ke arah dasar sungai sehingga lembah sungai menjadi dalam. Jika berlangsung dalam jangka panjang akan membentuk mata yang dalam. Kedua, erosi gelombang laut atau abrasi. Abrasi adalah pengikisan batuan oleh gelombang laut. Contohnya adalah klif atau pantai berdinding curam dan relung atau lekungan pada dinding lereng. Biasanya penduduk pesisir menanam mangrove merupakan upaya pencegahan abrasi serta membuat tanggul. Ketiga adalah erosi angin atau deflasi. Biasanya terjadi di wilayah gurun yang memiliki iklim kering, sering terjadi badai pasir yang mengikis batuan yang dilewatinya. Contohnya yaitu batuan yang utuh terkikis menjadi bentuk jamur atau yang lainnya. Misalkan di gurun itu ada batu besar, terus gara-gara kena angin itu bakal terkikis lama-lama jadi bentuk jamur atau lain sebagainya. Yang terakhir adalah erosi glasial atau eksarasi, terjadi di wilayah kutub atau puncak gunung yang dapat menyebabkan pengikisan batuan. Ciri khasnya adalah terdapat alur-alur pada batuan yang sejajar karena dilalui gletser atau bongkahan atau juga endapan es. Contohnya perubahan batuan di Glacier National Park di Amerika Serikat.